Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-88. Soal pertama, Andi telah menerima masukan mengenai model baru pengendalian mutu yang akan diterapkan dalam perusahaan meskipun model lama masih berjalan dengan baik. Sebagai kepala SDM, Andi seharusnya A. Tetap menjalankan praktik yang telah digunakan selama ini. B. Mempertimbangkan pelaksanaan model baru ini dengan cermat. C. Menggandeng seorang konsultan yang memiliki pengetahuan terkini mengenai hal tersebut. D. Mengintegrasikan model baru ini dengan model lama untuk mencari solusi terbaik. E. Melibatkan semua pihak dalam organisasi untuk secara aktif mendukung pelaksanaan program baru ini. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1, jawabannya adalah pilihan D. Mengintegrasikan model baru ini dengan model lama untuk mencari solusi terbaik. Soal nomor 2. Adit adalah seorang karyawan di layanan fotokopi. Saat ini ada banyak buku yang perlu difotokopi, termasuk beberapa yang memiliki permintaan khusus yang harus selesai dalam 2 hari. Namun, loket fotokopi tetap harus melayani pelanggan lainnya. Tindakan yang akan diambil oleh Adit adalah A. Memprioritaskan pelayanan kepada pelanggan yang datang sehingga pekerjaan fotokopi buku pesanan akan tertunda. B. Bekerja sama dengan rekan kerja lainnya dengan saling membagi tugas antara menangani pesanan dan tetap melayani pelanggan harian. C. Merencanakan pembagian tugas dengan rekan kerja sehingga ada yang melayani pelanggan yang datang dan ada yang membantu dalam proses fotokopi buku. D. Membuat catatan tentang permintaan khusus dan ketebalan buku untuk menentukan urutan pengerjaan buku yang harus difotokopi terlebih dahulu. E. Mengorganisir buku yang perlu difotokopi berdasarkan tanggal pesanan masuk. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2, jawabannya adalah pilihan B. Bekerja sama dengan rekan kerja lainnya dengan saling membagi tugas antara menangani pesanan dan tetap melayani pelanggan harian. Soal nomor 3. Anda adalah seorang kepala bagian kepegawaian yang baru saja dipindahkan dari bagian keuangan dan diberi tugas untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia di perusahaan. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Meminta bantuan dari kepala bagian pelayanan yang sebelumnya untuk bersama-sama melaksanakan perencanaan sumber daya manusia. B. Membentuk sebuah tim kerja kecil yang akan bekerja di bawah koordinasi Anda untuk menyelesaikan tugas ini. C. Mengarahkan staf Anda untuk mencari informasi yang relevan meskipun mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang perencanaan sumber daya manusia. D. Mengumpulkan berbagai departemen yang terlibat dalam sistem perencanaan sumber daya manusia dan memimpin usaha bersama dalam mengatasi tugas ini. E. Mendorong bawahan Anda untuk memberi masukan dan ide mereka untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan tugas ini. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3, jawabannya adalah pilihan D. Mengumpulkan berbagai departemen yang terlibat dalam sistem perencanaan sumber daya manusia dan memimpin usaha bersama dalam mengatasi tugas ini. Soal nomor 4. Ana menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jadwal karena sering diminta untuk membantu rekan tim. Ia dianggap sebagai anggota yang paling kompeten dalam tim, sehingga rekan-rekannya enggan meminta bantuan kepada ketua tim. Ana juga menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya sendiri. Apa yang akan dilakukan Ana selanjutnya? A. Tetap bekerja seperti biasa karena mungkin seluruh tim akan kesulitan menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal. B. Memilih untuk menyelesaikan tugas lain yang lebih mudah terlebih dahulu. C. Menunda pekerjaannya sementara waktu karena merasa lelah akibat membantu anggota lain. D. Meminta ketua tim untuk turut membantu menyelesaikan masalah pengerjaan yang dialami oleh anggota tim. E. Secara cepat mengubah rencana pengerjaan agar sesuai dengan jadwal. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4, jawabannya adalah pilihan D. Meminta ketua tim untuk terus membantu menyelesaikan masalah pengerjaan yang dialami oleh anggota tim.
Soal nomor 5. Anda merupakan lulusan baru dan beberapa waktu lalu Anda diterima kerja oleh suatu perusahaan. Saat bekerja di kantor, Anda dipilih menjadi ketua koordinator kerja dalam sebuah proyek kecil. Anda merupakan karyawan baru dan hal tersebut membuat beberapa rekan setim Anda merasa canggung dan kurang serius dalam mengerjakan tugas. Sikap Anda adalah: A. Tetap mengerjakan proyek yang diberikan meskipun terkadang tidak disetujui oleh rekan satu tim. B. Merasa rendah diri dan meminta pimpinan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. C. Meminta pimpinan kantor untuk mengganti rekan setim yang tidak setuju dengan kepemimpinan Anda. D. Tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan memberi teguran pada rekan tim yang kurang serius. E. Hanya bekerja sama dengan rekan satu tim yang setuju dengan Anda. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5, jawabannya adalah pilihan D. Tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan memberi teguran pada rekan tim yang kurang serius. Soal nomor 6. Anda sedang berada pada suatu rapat. Lalu di saat teman Anda melakukan presentasi, telepon Anda tiba-tiba berdering. Hal itu sontak menyita perhatian anggota rapat. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengangkat telepon langsung di tempat. B. Menolak panggilan telepon karena Anda sedang fokus dalam rapat. C. Meminta izin kepada teman Anda yang sedang presentasi untuk mengangkat telepon. D. Membawa keluar telepon lalu mengangkat panggilan tersebut. E. Menyuruh teman Anda yang presentasi untuk mengangkat telepon Anda. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan B. Menolak panggilan telepon karena Anda sedang fokus dalam rapat. Soal nomor 7. Saat menginap di rumah seorang warga desa dan menemukan bahwa kamarnya sempit, terutama ketika tempat tidur harus digunakan bersama, sikap Anda adalah: A. Sering terbangun dan merasa tidak nyaman selama tidur. B. Memerlukan beberapa saat untuk akhirnya tertidur dengan nyenyak. C. Tidak bisa tidur dan tetap terjaga sampai pagi karena ketidaknyamanan. D. Mudah tidur meskipun tempat tidur sempit. E. Mengalami kesulitan tidur hingga pagi. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7, jawabannya adalah pilihan D. Mudah tidur meskipun tempat tidur sempit. Soal nomor 8. 3S, senyum, salam, sapa adalah budaya yang sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Sebagai orang Indonesia, Anda juga terbiasa menerapkan 3S, tetapi saat Anda berada di kantor baru Anda, banyak teman-teman Anda yang jarang menerapkan 3S dan cenderung menampilkan sikap cemberut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menerapkan 3S dimanapun Anda berada. B. Menyesuaikan dengan teman-teman untuk tidak melakukan 3S. C. Tetap menerapkan 3S dan menegur teman yang cemberut. D. Menerapkan 3S dan mengingatkan teman untuk sebaiknya selalu menerapkan 3S. E. Memaksa teman untuk menerapkan 3S. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan D. Menerapkan 3S dan mengingatkan teman untuk sebaiknya selalu menerapkan 3S. Soal nomor 9. Teman ibu Anda berasal dari Medan dan memiliki gaya bicara yang kasar dan kurang enak didengar. Anak dari teman ibu Anda adalah teman Anda sendiri. Ibu Anda meminta Anda menjauhi anak temannya karena dia merasa gaya bicara dan perilaku mereka kurang sopan karena asal Medan. Bagaimana sikap Anda? A. Patuh pada permintaan ibu Anda saja. B. Mencoba memberikan pemahaman kepada ibu bahwa itu adalah gaya bicara dan perilaku yang umum di daerah asal mereka. C. Tidak memperhatikan perintah ibu Anda. D. Mencoba memberikan pemahaman kepada ibu mengenai budaya anak temannya yang Anda ketahui, menjelaskan bahwa gaya bicara dan perilakunya adalah bagian dari budaya tersebut. E. Mengikuti perintah ibu karena dia adalah orang tua Anda. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9, jawabannya adalah pilihan D. Mencoba memberikan pemahaman kepada ibu mengenai budaya anak temannya yang Anda ketahui. Menjelaskan bahwa gaya bicara dan perilakunya adalah bagian dari budaya tersebut. Soal nomor 10.
Kerjasama dengan rekan di kantor harus disertai dengan sikap profesionalisme dan kolaborasi, karena bekerja secara individu tidaklah cukup. Dalam konteks ini, kolaborasi dalam dunia kerja berarti A. Melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati dan menjaga profesionalisme tanpa membawa masalah pribadi saat bekerja bersama rekan-rekan di kantor. B. Aktif terlibat dan bersedia berinteraksi dengan semua individu di kantor. C. Membina hubungan yang harmonis dengan rekan-rekan di kantor. D. Membangun kerjasama yang produktif dan saling mendukung serta aktif berkontribusi pada integritas pekerjaan. E. Mengembangkan keterampilan dan kompetensi diri agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan D. Membangun kerjasama yang produktif dan saling mendukung serta aktif berkontribusi pada integritas pekerjaan. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.